Imas kerja di Jakarta udah hampir 4 bulan ikut sama Bu Bos. Bu Bos siapa? Itu yang punya warung, katanya bilang gitu. Warung Sunda di situ, warung Sunda. Cepet tinggalin, kata si Mamang. Kenapa Mang? Dia baik orangnya kok. Dia bilang, kamu mah nggak masalah, nggak ada masalah, tapi dianya yang bermasalah. Tangan ibu juga terus meraba-raba ya bagian kaki ya, sampai ke atas paha. Tapi yang saya lihat ini sosoknya bukan seolah kayak ibu, kayak laki-laki yang saya lihat. Jadi si makhluk ini tuh, si bersekutu, si Bu Bos ini bersekutu oleh 4 makhluk. Dari 4 makhluk itu dia berebut. Yang satu megang tangan, yang satu megang kaki, tangan kanan satu, tangan kiri satu, seolah berebut. Ini punya saya, ini mau saya bawa, kayak gitu. Punya 8 warung itu dalam usia perjalanan beliau selama 3 tahun. Hampir 9 berarti dengan yang di Bandung. Setelah dia dipasung itu usahanya gimana? Menurun atau enggak? Di sebuah warung makan yang laris manis, cabangnya terus bertambah tak pernah habis. Lauknya sederhana, namun terasa tak biasa, seperti bukan buatan dari tangan manusia. Katanya, Bu Haji pemilik melakukan ritual karena ada pegawai yang hilang secara tak normal. Praktik menyimpang pemilik warung nasi ini hampir merenggut kehidupan dari Teh Imas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Sobat Malam Mencekam, apa kabar? Mudah-mudahan semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasa Mang Ei dan tim hari ini sudah menyiapkan narasumber yang sudah pernah tampil. Namanya Teh Imas. Teh Imas, betul. Apa kabar Teh Imas? Alhamdulillah sehat Mang Ei. Teh Imas, kisah ini setelah Kemarin pensiun jadi, ya? Iya, Dari betul. pemandi jasa. Iya betul. Pensiun baru Betul. kejadian yang ini. Iya betul. Tahun berapa yang ini? Sekitar 4 tahun yang lalu Mang Ei. 4 tahun yang lalu. Iya, kalau sekarang kan 2025 berarti 2021. 2021 masih baru ya? Baru Baik, ini kejadian tahun 2021 ya. 21, iya, 4 tahun yang lalu. Waktu itu pernah ikut dengan seseorang bekerja begitu ya. Iya. Dan mengalami hal yang di luar nalar. Betul, Mang Ei. Gitu ya. Betul. Akhirnya bikin trauma. Katanya sempat ritual-ritual gitu ya majikannya. Kebetulan itu Ibu Bos yang melakukan. Ini apa ibu bos atau majikan? Majikan, cuman saya manggilnya Ibu Bos. Oh gitu. Iya. Oke. Teh Imas, apa ini pekerjaannya sekarang? Aktivitasnya? Sekarang jadi saya berniaga di rumah, kembali lagi ke kampung bersama anak-anak ya, karena anak-anak butuh saya, dan saya juga sudah cukup lah pengalaman kemarin, sudah cukup pelajaran hidup saya. Sudah, saya sekarang fokus ke anak-anak dan diri dan keluarga aja. Kulineran gitu ya? Ya betul, kecil-kecilan Mang Ei di rumah. Oke, Sobat, sebelum kita nonton kisah dari Teh Imas, ada baiknya Sobat gabung dengan member area ya. Di sana ada hal-hal atau video-video yang tidak ditampilkan di sini, lebih bervariasi dan lebih mencekam. Bukan cerita ya, di sana lebih ke arah penelusuran. Dan ada Mbak Bila di sana ya, sebagai announcer atau hostnya. Oke, silakan bergabung dan tekan tombol gabung sekarang juga. Malam Mencekam. Semakin malam semakin mencekam. Ini dia kisah Teh Imas. Empat tahun yang lalu Mang Ei, tepatnya 2021 ya. Semua kondisi baik-baik aja. Saya, suami dan anak-anak hidup normal. Suami bekerja, saya di rumah ngurus mereka. Tapi suatu malam saya mendapatkan suami ya, waktu itu tiba-tiba dengan keadaan sesak nafas gitu. Ketika itu tuh dia setelah
melakukan makan malam, tiba-tiba dia mengeluh di bagian dada sakit. Saya pikir masuk angin biasa gitu ya, maksudnya saya ingin ambilkan koin untuk kerokan gitu. Tapi ketika saya balik lagi ke dalam kamar, saya udah menemukan suami saya tergeletak tidur. Saya langsung lempar dong koin dan minyak apa sih yang buat kerokan gitu. Saya lempar karena saya kaget ya. Saya lihat di bagian dadanya kok udah nggak ada detak jantung gitu. Ketika saya pegang bagian hidung, udah nggak ada nafas. Seketika spontan dong, saya langsung teriak menangis. Seisi rumah kan pada menghampirin semua ke saya itu masuk. Terkejut melihat posisi saya menangis dan posisi suami pun udah tergeletak di kasur. Situ. Jadi menurut dokter suami saya terkena serangan jantung di situ. Suami dikebumikan seperti biasa pada umumnya keesokan harinya karena posisi malam itu kejadian jam 7.30 di situ. Keesokan dikebumikan di kampungnya di daerah rumah seperti itu dengan adat-adat kampung. Kami pun melakukan tahlilan sampai hari ke-7 dan sampai hari ke-40. Di hari ke-40 dengan kondisi saya yang masih shock dan semua terjadi dengan begitu cepat ya. Saya pun masih dalam keadaan antara sakit dan enggak sakit, dibilang sakit ya. Tapi harus menjalani hidup ini berlanjut. Ada anak-anak yang masih harus saya dampingi. Siang itu sekitar jam 10-an lah. Saya dengar ada ibu bos. Kalau kami di kampung manggilnya ibu bos. Karena dia memang memiliki pada saat itu 8 warung ya, warung Sunda. Di situ warung Sunda. Rumah makan. Rumah makan. Jadi di situ dia menjual makanan-makanan khas Sunda ya, dengan suasana alam persawahan di situ. Dia itu dari Jakarta katanya lagi singgah ke kampung, di kampung pulang ke orang tuanya. Kaget dengan kedatangan beliau, dengan silaturahmi takziah ke suami. Anak saya bicara, bu ngasih tahu. Ada bu bos siapa deh? Itu bu bos yang dari Jakarta yang kaya tuh bu, ya. Katanya mau ketemu ibu, mau takziah ke bapak katanya. Saya dari dalam ya, karena belum siap, ambil kerudung dulu dari dalam rumah, menemui ibu bos yang di teras. Mangga ibu masuk, punten, atau seadanya kayak gini keadaan kami. Ya. Nggak apa-apa Neng Imas ya, atau gimana Neng Imas sehat? Saya pun salam ya ke ibu ya, gitu. Karena memang beliau jauh umurnya dari saya. Sehat ibu, alhamdulillah. Gimana atuh sekarang? Imas ngapain? Ya kayak gini aja bu, nggak tahu juga, masih bingung mau apa yang kerjakan sama Imas. Imas sendiri masih kaget dengan kondisi seperti ini, dengan takdir ini. Tapi Imas ikhlas ibu dan dia memang ketentuannya. Ya, iya atuh, Imas harus terus berjalan, ada anak-anak kasihan ya. Imas gimana kalau ikut ibu aja katanya. Maksudnya ikut kemana ibu? Kerja bareng ibu. Oh jadi apa bu? Dampingin ibu di sana di Jakarta. Ibu kan sama kayak Imas sendiri, nggak ada suami. Kalau sekarang ibu pergi-pergi kan ke luar kota ya, suka dampingi. Kalau laki-laki kan nanti jadi fitnah. Kalau sama Imas kan ibu kebantu. Di sana juga Imas kan bisa bantu ibu menyiapkan makanan, udah gitu menyiapkan pakaian ketika ibu mau pergi. Tapi Imas enggak kok, bukan pembantu. Tapi Imas jadi asisten pribadinya ibu dan nemenin ibu kunjungan ke beberapa warung. Sebentar ibu, Imas tuh agak malu ya, jangan malu kenapa? Malu karena Imas sendiri kan ijazahnya ibu tahu sendiri, nggak lulus SMA cerita ibu tuh, nggak apa-apa tuh, jangan memang kenapa? Dan ibu mah nggak nyuruh Imas megang komputer, nemenin ibu doang aja, keliling-keliling kalau ibu keluar kota gitu. Di rumah juga kan ibu juga butuh teman, barangkali ibu ada sesuatu kejadian kan ada Imas yang bantuin ibu. Nanti dulu ya bu, Imas coba kondisikan dulu dengan anak-anak, coba bicarakan dulu anak-anak bagaimana, dan dengan orang tua, karena kondisinya di sini kan Imas harus meninggalkan anak-anak dengan ibu.
kalau sekiranya ibu mengizinkan, besok Imas kasih kabar ke ibu bahwa Imas bersedia. Ya udah tuh ya, ibu segini aja, ibu juga mau istirahat baru nyampe. Imas sing sehat, sing lapang ya, biar suami di sana lapang juga kuburnya. Musuhun ibu, nih buat tambah-tambah Imas, buat si adek lumayan buat nambah-nambah biaya sekolah. Muhun ibu, suwun pisan karena tuh. Selang beberapa menit, ibu pamitan ke anak-anak dan orang tua Imas di situ. Kami pun bersampaikan apa yang telah disampaikan Ibu Bos ke Imas ya, mengajak Imas ke kerja bersama ibu di luar kota. Di situ anak-anak malah menjawabnya antusias. Nggak apa-apa mah, nggak apa-apa, kerja aja di Jakarta. Nanti kalau mama udah di Jakarta, boleh ya aja. Yanto ikut katanya gitu. Pengen tahu Jakarta, pengen naik kereta katanya gitu. Nggak apa-apa, ditinggal di sini sendiri, nggak apa-apa. Seneng, yang penting nanti di Jakarta pulang-pulang mama bawa uang. Uangnya yang banyak katanya seperti gitu. Melihat anak-anak antusias ya, melihat ibunya akan kerja, saya jadi semangat, jadi demi anak-anak, jadi seolah-olah ada semangat hidup untuk melanjutkan hidup lagi gitu. Keesokan harinya saya mendatangi Ibu Bos menyampaikan bahwa saya bersedia untuk ikut beliau ya kerja di Jakarta di situ. Setelah itu Bu Bos, bagaimana kalau hari ini juga berangkat, kata Ibu Bos. Karena besok sudah mulai Ibu Bos bekerja, kan ada pertemuan dengan beberapa orang di Jakarta katanya gitu. Sebentar ya Bu, siap-siap dulu, kemas-kemas dulu barang yang mau dibawa. Udah, nggak usah banyak yang dibawa. Di sana juga sudah ada, cukup tinggal bawa pakaian aja katanya gitu. Saya kembali pulang ke rumah ya untuk menyiapkan beberapa pakaian dan pamitan ke anak-anak dan ke ibu. Kebetulan selang 1 jam ya setelah saya bersiap-siap pamitan, Ibu Bos datang menghampiri menjemput Imas untuk berangkat ke Jakarta. Dalam perjalanan, Bu Bos menceritakan, nanti di sana tugas kamu tuh sebagai apa dan untuk apa dan seperti apa. Misalnya nih Neng, kalau ibu pagi-pagi tuh nggak mesti makan berat, cukup umbi-umbian, kalau nggak sekali biskuit. Karena ibu nggak bisa kalau pagi-pagi harus sarapan berat, katanya seperti itu. 4 jam kalau nggak salah perjalanan pada saat itu ya, karena ibu nggak ada istirahatnya pada saat itu, dikejar sama kerjaan besok. Sampailah kami di Mangga 2, tempat ibu, rumah ibu di situ. Sampainya di rumah, biasanya kalau di kampung kan rumahnya seperti apa, di rumah ibu yang sangat besar gitu ya, mewah. Hanya saja sayang sekali rumah segini besarnya hanya ditinggalin 4 orang. Kebetulan kedua anak ibu sedang belajar ya di luar negeri. Di situ saya, ibu, dan juga ada satu boleh bisa asisten rumah tangga, tapi dia nggak menginap. Asisten rumah tangga itu datang itu kalau pagi sampai sore, hanya bersih-bersih. Kadang juga nggak sampai sore, itu sekitar jam 2, kalau udah rampung semua, udah beres semua, dia pulang. Itu satu lagi paling ada satu orang itu di situ bapak tua, Mang Udin, itu hanya menjaga di depan. Kadang juga Mang Udin kerjaannya kadang sambil tuh merawat tanaman di situ. Di situ ibu menjelaskan, ini Neng, kamar di sini. Udah gitu, nih Neng, kamar mandi di sini, ruang tamu di sini. Seperti ibu jelaskan posisi rumah. Hanya satu ya Neng ya, di sini kamar ibu. Jarang ibu kasih tahu ke orang, jarang, dan hampir nggak pernah kamar ini dimasukin oleh orang lain ibu, karena ini buat privasi ibu. Ibu butuh sendiri. Ibu kadang apa ya Neng ya, melakukan bukan ritual ya Neng ya, ibu suka berdialog
berdialog sendiri di situ, butuh ketenangan. Karena apa ya yang ibu lakukan ini kan usahanya berbisnis makanannya. Kadang dari makanan ini suka ada hal-hal yang terjadi di warung. Nanti kalau seperti apanya sambil berjalan aja ya besok ketika kita di warung. Nanti ibu jelaskan pelan-pelan. Sok atuh Neng Imas bobo aja, udah malam capek juga perjalanan selama dari kampungnya ke Jakarta. Itu di kamarnya di situ. Ibu juga sewaktu-waktu tidur sama Neng ya karena butuh teman. Kalau malam itu kadang ibu suka butuh air buat minum, atau kadang ibu juga kadang merasa butuh teman ngobrol pada saat malam curhat. Gak apa-apa kan kalau kita sekamar aja, kata ibu. Gak apa-apa bu, pikir saya gitu. Toh saya juga sendiri butuh teman, rumah segede gini sendiri kadang suka ngeri juga kalau saya tidur sendiri. Keesokan paginya saya bangun kan jam 5 tuh udah rampung semua. Udah rampung, udah bersih. Saya udah siap jam 6 tuh makanan cemilannya ibu mau pun sudah saya siapkan. Ketika ibu sedang sarapan, selesai, ini Neng, kita hari ini jadwalnya mengunjungi satu warung yang di Bekasi katanya. Kemarin katanya ada masalah apa bu? Gak tahu, katanya makanan yang mereka siapkan tiba-tiba nasinya berair kayak bubur gitu, nggak baik untuk dijual. Menurut ibu sih pikirnya salah pada saat itu aja mungkin penanaknya gitu. Tapi nggak apa-apa, kita datengin aja yuk sambil pengenalan ke Neng juga. Sesampainya di warung ibu yang di Bekasi, saya diperkenalkan oleh beberapa karyawan bahwa ini loh yang gantiin yang dulu katanya. Saya terkejut. Oh, sebelum saya bekerja di sini juga ada yang dulu bu. Iya nanti aja ceritanya Neng ya. Sekarang fokus ke itu aja dulu, pengenalan karyawan katanya. Saya dikenalin satu-satu oleh beberapa karyawan dan dia juga sama. Saya sambil menghafal ya, kan hari pertama masih agak bingung, karyawan juga lumayan banyak. Saya hafal satu-satu, si ini tugasnya apa, si ini apa gitu. Sampai akhirnya kami ke dapur. Di situ dia perlihatkan, ini bu nasinya bu seperti ini bentukannya. Sudah 3 hari loh masak nasi seperti ini aja. Berasnya kali yang jelek, kata ibu. Enggak, kami masaknya tetap sama, takarannya seperti sama, berasa sama yang sebelum-sebelum juga sama ini. Udah nggak usah diambil pusing, nggak usah diperbesar, ganti aja yang baru, jangan sampai si pembeli itu merasakan nasi yang nggak baik, kata ibu seperti itu. Sudah di situ pun saya disuruh mencicipi masakan warung yang ibu punya. Biar kamu tahu Neng, di warung ibu jualannya apa aja, rasanya seperti apa. Di situ saya disediakan ayam gorengnya dengan sambal cobek. Jadi saya makan. Enak ya bu ya, masakannya enak, suasananya juga nyaman seperti serasa di kampung, ditambah lagi dengan nasi timbelnya. Kunjungan berikutnya kita ke Jakarta Selatan, ke warung ibu yang kedua. Itu pun sama, ibu memberikan perkenalan ke beberapa karyawannya. Situ juga kali ini saya nggak makan ya karena kondisinya masih kenyang. Hari itu sekitar pukul 2, jam 2 ya, si ibu pulang, ngajak saya pulang ke rumah karena kondisi capek juga habis perjalanan kemarin. Di sini ketika kami ingin beranjak ke kamar, ibu memberitahu ke saya, jangan menyediakan makanan seperti biasa. Ada waktunya ibu berpuasa. Puasa apa bu? Puasa itu di situ selama 3 hari. 3 hari itu tidak mengkonsumsi makanan yang bernyawa. Jadi ketika yang menyediakan makanan ibu, tolong sekali jangan ada ikan, ayam, telur ataupun sejenis yang bernyawa. Cukup sayur, tempe dan tahu, itu selama 3 hari. Nanti ibu juga begitu akan melakukan puasa itu, sebelumnya akan memberitahu Neng dulu. Nah, puasa yang kedua, nanti di situ tolong jangan cukup sediakan makanan yang bernyawa boleh, tapi jangan makanannya itu jenisnya dari umbi-umbian. Jadi yang ditanam di bawah, itu tidak boleh. Nah yang terakhir itu puasa selama 3 hari, tapi cukup sediakan air minum pada saat buka dan sahur.
Selama berpuasa itu ibu juga akan melakukan wirid di kamar yang kemarin ibu pesanin. Selama ibu melakukan itu tolong jangan diganggu. Dan kalau ada tamu pun tolong jangan pertemukan ibu dengan tamu tersebut. Gitu. Baik Bu, saya nggak banyak berpikir ya, nggak berpikir panjang karena saya kondisinya sudahlah masih wajar mungkin pada saat itu. Hari berlalu ya, saya bekerja selama 3 bulan. 3 bulan di situ dengan upah utuh, gaji utuh karena kebutuhan makan saya diberi oleh ibu. Lalu kebutuhan kayak saya kepentingan hal-hal lain di luar makan juga saya suka diberi sama ibu. Jadi uang gaji itu saya berikan ke anak-anak di kampung sama orang tua. Malam itu, Neng, tanggal 5 kita ke Bandung. Kita rencana akan buka usaha di Bandung. Kita akan bertemu dengan orang-orang yang akan bekerja sama. Tolong sebelum tanggal 5, berarti kan ini 3 hari ya. Tanggal 1 ibu ngasih tahu. Tanggal 2 ibu mau puasa, tidak makan sama sekali, katanya seperti itu. 3 hari ibu melakukan itu di situ di kamar. Saya pun jarang bertemu, jarang berinteraksi karena ibu kebanyakan di kamar, jadi di situ sampai akhirnya tanggal 5. Tanggal 5 kami melakukan perjalanan dari Jakarta ke Bandung. Di Bandung kami bertemu dengan orang yang akan bekerja sama. Di Bandung kira-kira 2 hari 1 malam di situ. Kami berbicara, kalau saya sih di situ posisinya karena mendampingi hanya diam saja. Ibu yang banyak bercerita, banyak yang bernegosiasi dengan pihak yang akan bekerja sama, dan akhirnya pekerjaan sama itu pun jadi ya deal bahwa ibu akan membuka warung yang ke-9 di Bandung. Hari itu juga setelah selesai kami pulang, tapi kali ini ibu berpesan, Neng, kali ini kita nggak langsung pulang ya, ke Tegal dulu aja. Mau kemana Bu? Ke Tegal. Mau ke rumah ibu. Loh, bukannya ibu rumah orang tua ibu kan sama di Tasik. Iya, ibu yang kedua, kata ibu. Nanti yuk kita masuk mobil dulu. Nanti di mobil sambil perjalanan biar ibu nggak ngantuk, ibu bercerita. Jadi gini Neng, sebelum Neng ikut ibu, Yani udah ikut ibu selama kurang lebih 5-7 tahun. Di situ Yani bekerja menemani ibu sebelum ibu punya warung. Dia anaknya baik, sopan, rajin juga. Hanya saja sayang meninggal di usia muda, kata ibu seperti itu. Sesampainya perjalanannya karena banyak berhenti, lumayan lama juga sampai di Tegal di rumah Ibu Yani. Di depan rumah Bu Yani itu sudah disambut oleh orang tuanya, seolah-olah tahu bahwa kami akan datang. Disambut oleh Ibu Yani dengan suara tangis dan selalu berkata maaf ya, maafin Yani, maafin, ampunin, biar lapang kuburannya di sana. Situ kami dipersilahkan makan. Setelah makan kami tidur karena kelelahan ya. Situ kalau saya sih kebanyakan banyak mendengarkan ibu dan bos bercerita. Di situ saya tidur di kamarnya Yani ya, kebetulan masih kosong. Ada foto Yani berdua juga dengan ibu di situ. Kebetulan ibu masih tidur, masih berbicara ngobrol dengan Ibu Yani. Saya memasuki kamar, kok ada rasa yang berbeda di kamar itu. Kamar itu berasa dingin. Saya pikirkan ini cuacanya panas ya, apalagi Tegal kan panas. Tapi kok saya rasa kok dingin. Mana di kamar ini kan nggak ada AC, nggak ber-AC. Tapi kok rasa saya dingin. Saya coba duduk di kasurnya pelan-pelan. Kok saya ada kayak merasa takut ya mau tidur tapi nggak bisa. Tapi badan capek. Mata ngantuk juga nggak bisa dipejamin, entah kenapa. Sampai pukul berapa ya, sekitar kurang jam 1 lah. Mata nggak bisa dipejamin. Kebanyakan saya guling-guling gitu di posisi bolak-balik di kasur itu nggak bisa dipejamkan. Mungkin karena saya terlalu capek, akhirnya tertidur. Pada saat tertidur aku berasa mimpi ya. Tapi kalau disebut mimpi, bukan mimpi. Seperti itu tuh jadi adanya gitu, seperti
seperti ya sedang terjadi gitu. Saya di situ bertemu sosok Yani. Pada saat itu saya mungkin berpikir karena mungkin dari pagi menceritakannya Yani, lihat fotonya Yani, tidur di kamar ini, mungkin terbawa-bawa karena hari ini banyak membicarakan Yani. Di malam itu saya tertidur tuh seolah mimpi nyata Yani itu mendatangi saya. Dia itu ingin merangkul, seolah-olah ada yang ingin disampaikan seperti tangannya. Saya refleks, tangan saya ingin menyambutnya gitu. Tapi entah kenapa nggak sampai. Ketika ingin sedikit lagi sampai tuh posisi Yani itu mundur ke belakang sampai menghilang. Sontak saya langsung terbangun, kaget. Jam kok belum jam 3 ya, tapi saya ngerasain tidur tuh lama banget, dan ketika saya bangun kok saya capek, seolah-olah saya seperti habis lari jauh gitu. Situ saya lihat, oh di sebelah saya Ibu Bos sudah tidur dengan lelap. Saya sampai nggak tahu kalau Ibu Bos datang tidur di sebelah saya. Paginya setelah sarapan kami pamitan ingin pulang ke Mangga 2 ya. Ibu berpesan, sebelum ke rumah ke Jakarta kita ziarah dulu yuk ke makamnya si Yani, gitu. Baik Bu. Makamnya kampung situ banyak sekali pepohonan bambu ya di situ. Sampai di makamnya Yani, Ibu berdoa. Kami pun beranjak ya karena segera ingin ada pertemuan yang kedua di Jakarta. Saya tuh melihat ketika duduk di sebelah makamnya Yani ya. Duduk situ seolah di sebelah saya ada yang menghampiri. Berdiri. Saya agak-agak takut tadinya sih ya, agak-agak takut, ingin melihat ke belakang nggak berani, tapi saya rasa itu ada. Ketika saya pergi bangunnya dari kuburan itu, pundak saya merasa berat. Seolah ada yang di bahu sebelah kanan itu ada yang pegang seperti ini. Tapi pegangnya kan kalau tangan satu itu kan segini mah nggak berat ya. Tapi yang saya rasakan itu seperti berkilo-kilo. Sambil jalan, saya kok ngerasa berat, tapi saya diam di situ tuh, tidak berani nengok ke belakang. Cuman yang saya rasakan di situ berat sekali. Ketika saya masuk di mobil pun, sosok itu seolah ada di dalamnya. Jadi di mobil tuh nggak berdua, nggak saya dengan Ibu Bos, tapi ada. Bayangannya tidak jelas, ada, nggak berwujud. Tapi yang saya rasakan itu ada tapi bentuknya kayak hitam. Saya ingin berbicara ke Bu Bos pada saat itu, dia asik dengan teleponan dengan rekan teman kerjanya. Saya nggak berani ganggu. Selama perjalanannya otomatis saya ketakutan lah. Selama perjalanan juga bayangan itu ikut. Sampai turun ke rumah itu ikut. Nggak banyak bercerita ke Bu Bos, tidur. Ketika tidur lagi-lagi saya mimpi seperti itu. Kali ini sangat dekat, hampir sampai. Tetapi ketika hampir tangan ini ingin bersentuhan, tiba-tiba saya terbangun. Saya merasakan ada guncangan di kasur. Kasur seolah-olah digoyang, bergerak. Saya pikir waktu itu gempa bumi bangun, tapi enggak ada. Tapi goyangannya semakin kenceng, digoyang-goyang gitu. Spontan saya lari, berteriak takut, "Ibu, tolong!" Itu lari. "Ada apa Neng?" "Itulah di kasurnya goyang, bilang gitu. Si ibu langsung lari, melihat membuka pintu ya di situ, nggak ada, itu kasur biasa aja. Lagian juga kasur segede itu masa goyang-goyang, bener. Tadi Mas lagi tidur, bangun kerasa digoyang-goyang, aduh Ibu takut gitu. Sebenarnya ada kejadian yang aneh dari semenjak saya dari makam. Dari itu saya ceritakan semua, posisi saya tidurnya seperti apa, bermimpi seperti apa, dan yang saya rasakan pada saat di makam tersebut. Ya Bu, itu hanya perasaan kamu aja, nggak ada apa-apa. Benar Bu, saya sepertinya ada sosok yang mengikuti sampai di sini.
Udah nggak usah banyak berpikiran yang enggak, kita capek habis melakukan perjalanan jauh, yuk tidur aja. Sekedar itu doang, nggak ada penjelasan seperti apa. Besokan harinya saya mengunjungi warung bersama ibu. Kali ini ada satu masalah di salah satu warung ibu. Pada saat itu si karyawan yang shift pertama membuka dapur, baru masuk dapur membuka pintu, banyak berserakan darah di bawah. Kami terkejut. Tidak ada loh di sini yang memotong ayam. Semua aktivitas pemotongan itu di luar. Kami hanya tahu bersih. Langsung kami foto dong, laporkan ke ibu. Kami pun datang segera ke di situ. Ibu hanya bilang, udah nggak apa-apa, dibersihkan aja. Nggak usah banyak cerita yang seperti apa, mengerikan atau apa. Udah dibersihkan. Ibu akan di warung ini sampai siang menunggu. Ketika kami di warung pun menunggu sampai jam 12, ada kejadian aneh lagi. Tiba-tiba ada suara kayak suara bom atau bukan bom ya, kayak duar. Kami pikir itu suara gas. Ketika kami di dapur, nggak ada gas yang meledak, nggak ada barang yang jatuh, tapi seolah-olah kayak ada barang yang dilempar dari atas jatuh ke bawah. Kami aktivitas hari itu di dapur nggak nyaman karena kondisi dua hal tersebut. Sedangkan kita pulang, kata si ibu. Di situ ibu katanya ingin melakukan ritual. Ibu ingin bertanya ada hal apa ini, katanya seperti itu. Malam itu saya tidur sendiri, ibu di kamar sendiri melakukan ritual. Tapi yang bikin saya aneh itu setelah beberapa hari ada kejanggalan lagi itu, melihat ibu sikapnya ke saya tuh beberapa hari ini beda. Ibu memang sayang ke saya, menganggap saya tuh anak. Cuman malam ini yang setelah ibu ritual itu yang saya rasakan itu ada yang aneh gitu. Ibu mendatangi saya, memeluk saya, menciumi pipi saya sampai ke bagian leher. Saya langsung menoleh ke belakang lagi tidur. Ibu sedang apa ya? Nggak apa-apa aja. Tangan ibu juga terus meraba-raba ya bagian kaki ya, sampai ke atas paha. Ibu punten ini lagi apa? Gitu. Udah Neng, kita tuh sama-sama sendiri aja. Udah nggak apa-apa, nggak dosa katanya. Kita kan kecuali kalau Neng sama laki-laki dosa. Iya enggak ibu, nggak boleh kayak gitu, dia bilang gitu. Di situ ibu sempat memaksa, tapi saya tolak. Eling atau ibu eling, gitu. Kita ada perempuan, sama-sama perempuan di situ. Di situ kelihatan raut mukanya beda. Dia marah dong karena saya tolak. Tapi yang saya lihat ini sosoknya bukan seolah-olah kayak ibu, kayak laki-laki yang saya lihat. Karena saya ketakutannya, bingung juga, takut antara ngeri ngeliat kondisi ibu yang tenaganya juga beda kayak laki-laki di situ. Saya menolak juga susah pada saat itu. Saya meronta-ronta, tolong ibu, tolong, jangan bu, jangan kayak gitu. Seling kan, ingat ibu, ingat, sadar ibu, gitu. Di situ yang karena saya menolak, ibu pun meminta maaf Neng, mungkin karena ada sesuatu hal yang dikirim ke ibu. Maksudnya kayak gimana? Ya kan lihat sendiri kejadian beberapa hari ini di warung. Neng ngalamin sendiri. Mungkin itu ada yang kirim, kata ibu gitu. Mungkin ini pekerjaannya si keluarganya Yani, katanya gitu. Nggak mungkin ibu. Ibu udah sebaik itu sama Yani ikut ke ibu. Ibu udah ngasih keluarganya Yani sampai sekarang, walaupun Yani jahat ke ibu ya. Karena ceritanya si ibu kan, Yani meninggal karena ingin mencelakai ibu. Yani kenapa meninggal? Karena Yani itu dipasung di sana itu.
Malam itu akhirnya ibu terbuka kenapa dia berpisah dengan Yani, dan Yani pun kenapa sampai meninggalnya. Jadi gini Neng, ibu tutup-tutupin, sekarang ibu buka ya. Yang kemarin mendatangi Neng itu sebenarnya arwah Yani. Yani masih penasaran. Yani sebenarnya meninggal itu karena ulahnya sendiri. Maksud ibu gimana? Jadi gini, Yani itu terkena hasutan dari rekan kerja ibu. Dia ingin berbuat licik. Karena ketahuan oleh ibu, dia nggak terima, ibu pecat. Jadi Yani mengirimkan sesuatu hal ke ibu. Karena ibu punya benteng, kata ibu seperti itu. Apa yang dikirim sama Yani itu berbalik ke badannya. Berbalik ke badannya, Yani sampai gila. Karena gilanya itu membuat warga ketakutan, dipasunglah keluarganya. Selang sebulan, setiap hari dia meronta-ronta, teriak-teriak. Sebulan dia dipasung, dia meninggal. Saya di situ narik napas ya. Ibu hebat. Segitu ada orang yang berbuat jahat ke ibu, tapi ibu masih berbuat baik ke orang tuanya dengan memberikan santunan per 3 bulan. Aku pikir seperti itu. Jadi malam itu kesalahan ibu saya maafkan. Saya pikir gitu kan ya. Saya tidur karena ibu pun sudah menceritakan bahwa itu, saya pikir itu yang apa yang ibu lakukan malam itu adalah efek dari si Yani, seperti itu. Keesokan harinya, 2 hari selang peristiwa itu, masih ada kejanggalan-kejanggalan. Saya keluar bersama ibu untuk membeli keperluan rumah tangga di situ, keperluan. Situ saya pergi ke mall. Di Pabasan di mall saya bertemu Mamang. Mamang itu paman saya itu yang sudah lama ya, kebetulan menarik tangan saya. Kamu sama siapa? Oh iya Mang, belum tahu kan ya, sekarang ya Mas kerja di Jakarta udah hampir 4 bulan ikut sama Bu Bos. Bu Bos siapa? Itu yang punya warung, katanya bilang gitu. Kamu benar ikut sama Bu Bos itu? Iya. Hai, cepet tinggalin, kata si Mamang. Kenapa Mang? Dia baik orangnya kok, dia bilang. Kamu mah nggak masalah, nggak ada masalah, tapi dia yang bermasalah, kata si Mamang gitu. Ada apa Mang? Udah diam, pokoknya nanti kita ketemuan, Mamang ceritain semua, bilangnya di situ. Kami pulang, di situ saya tidak menceritakan ke Bu Bos kalau saya ingin keluar besok pagi bersama Mamang, tapi saya izin Bu, besok saya ingin libur sehari, saya ingin ada sesuatu hal yang saya beli di luar. Karena pesan Mamang, saya nggak boleh menimbulkan kesan curiga. Cuman dari semalam saya berpikir ada apa sih, pembicaraan apa Mamang ini, ada apa dengan hal-hal yang terjadi di situ, ada apa. Biar nggak penasaran, udah saya temuin aja si Mamang tuh siang jam 10. Saya pada saat itu ketemu Mamang di rumahnya, dia bercerita. Iya Mang, dia banyak kejadian aneh sekarang di sini. Saya ceritakan dari awal saya ke makam. Kamu tahu nggak, Yani itu apa ya? Yani itu bukan nyerang ibu, tapi Yani sama ibu, dibunuh seperti apa? Dia bilang bahwa ibu bos kamu itu bersekutu dengan jin. Saya kaget kan di situ. Enggak dia hanya melakukan ritual biasa. Ritualnya seperti apa? Saya sebutin kan, puasa-puasa. Tapi kalau wiridnya sendiri saya tidak tahu karena memang di ruangan tertutup. Terus ada keanehan apa lagi dia? Ya beberapa hari ini sih sempat ngajakin tidur kan. Nah itu, ketika kita bersekutu dengan jin, ada hal yang konsekuensinya yang harus diambil, itu melanggar agama. Salah satunya itu. Itu Mamang tahu dari mana ya? Kebetulan Mamang saya ini dia paham, dia punya kebatinan. Bukan tahu dari orang, bukan? Tidak. Ketika dia bertemu saya, ini Mamang kan setelah saya bekerja dia belum tahu saya bekerja dengan Bu Bos. Ketika dia bertemu dengan saya hari itu, dia melihat aura di badan saya gelap. Saya masih nggak percaya dong. Nih ya, dia itu bersekutu dengan jin, jadi dia itu nggak cuma satu. Kamu mau tahu wujudnya? Kalau kamu nggak percaya aja. Jadi penyebabnya si Yani ini
meninggal, ya itu seperti itu, diajakin seperti itu sama ibu bos untuk tidur bareng. Tapi karena tahu Yani ibu bos punya menyimpang, akhirnya untuk cara satu-satunya dia keluar dari ibu bos, dia menikah dengan pria sekampungnya. Ketika dia menikah dengan pria sekampungnya, memberi kabar ibu bos, karena ibu bos itu kan dapat cinta, suka sama si Yani, kan jatuh hati ya. Dia nggak terima, dia merasa sakit hati karena akan ditinggalkan Yani, takut. Jadi ketika dia marahnya sih melalui WA. Dia banyak ketik marah kamu ya seperti ini. Marahnya sih biasa aja. Cuman yang bikin nggak terima itu di samping-sampingnya. Empat jin yang di sampingnya itu dia nggak terima karena ngerasa badannya si bu bos ini disakitin. Dia merasa sakit hati banget kan. Jadi ketika dia mengirim pesan, yang dikirim tuh bukan tulisan aja, tapi makhluk-makhluk ini pun ikut menyerang ke badannya Yani. Menyerang Yani seketika karena Yani polos, nggak punya apa-apa, nggak kuat, ambruk hari itu Yani. Ketika dia bangun keesokan paginya, orang tuanya kaget posisi dia bangun sudah pelongo, nggak sadar, bengong. Itu kata siapa? Si Mamang yang diceritakan, Mamang yang terlihat tahu. Dilihat dari kasatnya Mamang, versinya Mamang. Dia pun sama seperti Bu Bos itu, bisa melihat sesuatu. Jadi kalau hal yang punya kebatinan gitu bisa mengambil sukmanya gitu. Kalau kamu nggak percaya, kamu mau saya pertemukan dengan Yani? Maksudnya, iya, sukmanya ini akan aku panggil. Kalau kamu nggak percaya aja, biar kamu percaya apa yang Mamang ceritakan itu benar. Sama kayak Mang nggak percaya awalnya. Saya pun sama nggak percaya. Yang saya lihat, yang saya rasakan bahwa bos tuh baik, nggak seperti itu. Karena saya penasaran, ingin tahu mana yang benar, dan hari itu juga dipertemukan oleh Yani. Sok kamu duduk di situ, duduk. Tapi jangan pikiran jangan kosong, jangan takut. Udah siap ketemu Yani? Sebenarnya takut ketika ditanya, kamu siap ingin dipertemukan sama Yani gitu. Karena saya ingin tahu sebenarnya, kamu tahu nggak? Yani tuh udah ngikutin kamu, tuh di sebelah kamu tuh Yani. Karena saya nggak bisa melihat hal seperti itu, ya nggak percaya. Coba mau tanyakan atuh, seperti apa? Kalau kamu mau tanya, ngomong sendiri aja, ngobrol sendiri. Kalau kamu mau, nanti saya buka mata batin kamu, biar bisa lihat Yani, kata gitu. Saya awalnya diem, mikir lama, tapi akhirnya minta jujur juga, biar jelas ini. Situ saya duduk, posisi sila ya. Pikirannya katanya nggak boleh kosong karena sukma saya kan sama sukma Yani akan dipertemukan di situ. Situ posisi saya sih mata merem, tapi sadar, tapi merem nggak boleh tidur. Setelah sama Mamang, entah dibaca napas yang tidak tahu, Mamang yang bisa, saya hanya bilang udah siap. Ketika tangan di kepala saya ini diusap ya, dari kepala ujung sampai ke bawah, mata saya masih merem gitu, merem. Ketika saya membuka mata pelan, saya kaget, di depan saya tuh udah tampak Yani berdiri tepat di muka saya. Yang saya lihat Yani itu berdiri, di tangannya itu kayak ditahan beberapa makhluk itu hitam, seperti yang paman saya ceritakan. Tangan kakinya tuh seperti digandulin beberapa makhluk hitam. Yani pun ketika bercerita nggak bisa bergerak tangan dan kakinya, hanya mulutnya saya tolong saya ya gitu. Hanya sekedar itu doang, tapi saya merasakan ya, saya yakin apa yang diceritakan oleh mamang saya itu benar. Saya langsung nanya lagi dong ke mamang saya, kenapa mesti saya minta tolongnya, dan saya kan nggak tahu apa-apa. Karena kamu secara nggak langsung sudah ikut bersekutu dengan makhluk tersebut. Kamu kalau tidak saya tolong sekarang, tidak saya stop, kamu pun ikut ke dalamnya. Jadi saya harus gimana, Mang? Saya juga takut ini, takutnya nggak mau nasib saya kayak Yani, katanya gitu. Ya sudah aja. Kalau kamu mau ikutin kata saya, pulang seperti tidak terjadi apa-apa,
biar dari sini mama yang melawan. Kata mamanya seperti itu. Kamu gak usah cerita, lakukan aktivitas seperti biasa, udah nanti mamang di sini yang melakukan, kamu akan mamang komunikasikan dari jarak jauh. Di situ setelah bercerita masih dengan kebingungan, takut, saya pulang ke rumah. Pulang ke rumah juga tidak banyak bercerita ke ibu, saya langsung masuk ke dalam. Saya bersikeras mau mandi ya, karena dari luar mau mandi. Ketika saya selesai mandi, ketika berbalik badan ingin mengambil handuknya di situ ya, dengan terkejutnya lagi sosoknya ini sudah ada di depan lagi, di belakang pintu. Tapi kali ini wujudnya sungguh menyeramkan, seram, tidak seperti yang digambar. Wujudnya kali ini memakai jubah putih, matanya tuh melotot, tapi rambutnya tuh nggak panjang, rambut sebahu segini, sebahu terurai, darah keluar dari sini, sama bagian mata dia keluar darah. Posisinya tuh kayak berdiri di belakang tuh kayak gini gitu. Mulut mau teriak nggak bisa, mangap, mau teriak nggak bisa, mau ngomong istighfar aja nggak bisa, kayak kekunci. Karena posisinya memang saya dan dia depan-depanan seperti itu, dengan sosok yang hari itu yang menyeramkan. Sempat 5 detik sih ada seperti itu, akhirnya saya bisa lepas teriak, ibu, ya. Takut gitu. Seketika ibu dari luar datang, membuka pintu, melihat saya posisi dengan ketakutan gitu ya, ditarik dari depan. Kenapa? Tadi ada sosok Yani lagi bu, ya. Kali ini mukanya nyeremin ya. Nyeremin, kenapa sekarang kok ada sosok Yani terus ya, kenapa dengan Yani, kenapa selalu datang menampakkan diri di depannya Imas. Ibu hanya menjawab, ya mungkin Yani memang lagi cemburu karena posisinya diambil sama kamu, hanya sekedar gitu aja. Kemarin kan enggak, semenjak saya pulang dari makamnya dia kok jadi sebanyak kejadian-kejadian seperti ini, sebenarnya ada apa? Nggak ada apa-apa, katanya seperti itu, nggak ada apa-apa, hanya cemburu aja, udah. Sudah, sekarang tidur, sudah malam. Besok kita kan harus ke kantor lagi, harus ke warung lagi, harus mengerjakan beberapa pekerjaan di warung, yang banyak yang kita harus selesaikan katanya. Situ saya untuk coba tidur, dengan mata udah ngantuk, tapi entah kenapa nggak bisa, karena rasa takut mungkin ya, takut kalau si Yani tiba-tiba saya lagi tidur datang lagi, mewujud lagi. Saya pun gimana ya, ingin mengutarakan ini ke mamang, saya nggak berani karena posisi sudah malam gitu. Akhirnya saya tidur. Siang saya sudah dalam keadaan hari ini nggak karuan karena kurang tidur, dengan rasa takut. Di situ saya menelpon dong mama saya, Mang, hari ini saya nggak kerja, kondisi saya nggak sehat kayaknya, badan juga nggak karuan karena kondisinya rasa takut, karena kondisinya juga saya kurang tidur, saya nggak kerja, terus di rumah sendirian. Kalau ibu berangkat, kataku begitu. Sok atau sekarang gini, di kamar, kamu keliling di kamar sambil bacain ini. Saya kelilingkan di kamar. Akhirnya mamang tuh menjelaskan dari telepon. Kata mamangnya sambil tarik nafas, rumah bos kamu itu ternyata dipagarin oleh makhluk. Jadi si makhluk ini tuh, si bos ini bersekutu oleh 4 makhluk. Setiap makhluknya itu memiliki prajurit yang banyak, dan itu tugasnya itu untuk menjaga rumah agar tetap aman. Makanya rumah itu nggak pernah kemalingan,
nggak pernah ada rampok walaupun di rumah itu tinggal sendiri. Terus bagaimana Mang kondisi saya sekarang di sini? Saya udah lama udah mau stop aja kerjanya. Saya takut kalau kayak gini. Saya takut kayak ini nasib saya gitu. Udah sebentar. Kamu sebentar lagi tahan. Ini memang lagi ngelakukan di sini melawan yang ibu bos kamu punya katanya gitu. Malam ini kamu jangan pergi dari rumah. Cukup di kamar saja. Ibu bosmu sedang melakukan ritual. Dari sini mama akan melawan ibu bos kamu katanya gitu. Saya harus gimana Mang? Apa yang harus lakukan? Udah nggak usah banyak lakukan. Udah kamu cukup diam aja. Kalau ada apa-apa yang terjadi di kamar udah kamu nggak usah kesana. Cukup di sini aja. Malam yang ditunggu tuh akhirnya datang kan jam 11 kira-kira. Ibu bos minta izin untuk pergi ritual, melakukan ritual di kamar. Saya pun mengiyakan. Situ saya merasa dengan takut menunggu kabar dari mama, nggak ada kabar. Tiba-tiba yang saya dengar itu ada suara kayak ledakan besar di kamar. Datangnya dari atas samping ya, gede banget di situ. Disertai dengan cahaya merah. Cahaya merah di situ kenceng sekali. Tapi saya ingat apa yang dikatakan paman saya, udah kamu di sini aja, nggak usah kemana-mana. Lagi selama 10 menit kemudian saya terdengar suara kayak orang berkelahi di kamar itu, kayak suara orang berkelahi kenceng, ribut ya. Saya lagi-lagi tahan, jangan sampai ke situ, jangan sampai ke situ. 15 menit kemudian terdengar suara teriakan dari ibu bos ini. Sakit, tolong, pergi. Saya bingung, telepon mamang saya apa yang harus saya lakukan, tidak dijawab. Saya akhirnya pergilah ke kamar, memberanikan diri untuk membuka pintu, karena di pintu tidak bisa dibuka ya. Dibuka, saya lari lagi nyari kunci cadangan. Akhirnya ketemu. Ketika saya buka, saya melihat posisi ibu bos sudah sangat mengenaskan. Di situ posisinya dia tidur telentang, tapi tangan dan kakinya itu seperti diangkat oleh 4 makhluk di situ yang saya lihat. Saya bingung di situ antara takut dan kasihan melihat ibu bos yang meronta kesakitan dan minta tolong, takut. Yang saya lihat itu 4 sosok itu ya adalah satu berbentuk itu kepalanya yang perempuan itu kepalanya ular, badannya ular tapi kepalanya wanita cantik, rambutnya panjang. Kalau yang satunya lagi itu tinggi besar, hijau. Di bagian mulutnya itu kayak ada darah, entah habis gigit apa, giginya taring gitu. Rambut acak-acakan, mata melotot merah. Yang satu laginya nggak ada dagingnya, tengkorak, tapi dia memiliki mahkota di situ. Yang satu laginya saya udah nggak sanggup melihat, saya ngeri. Cuman dari 4 makhluk itu dia berebut. Yang satu megang tangan, yang satu megang kaki, tangan kanan satu, tangan kiri satu, seolah berebut. Ini punya saya, ini mau saya bawa, kayak gitu. Jadi posisi ibu bos tuh telentang kayak gitu, tapi kaki ditarik yang makhluknya satu laginya narik yang satu. Itu dia berebutan. Ingin mengambil ibu bos ini karena ngerasa ini ya udah perjanjian sama saya, udah haknya saya mau bawa, kata yang satu sambil berebut yang ini. Dan di ruangan itu tuh penuh dengan makhluk-makhluk, prajurit mereka, penuh sekali. Saya hanya menonton dari luar, nggak berani menolong pun, saya nggak bisa apa-apa. Saya penuh dengan bingung, takut. Sesaat kemudian saya lihat itu ada cahaya dari atas itu berwarna putih masuk. Ada suara gitu dari jauh itu memasuki tubuhnya si ibu bos.
seketika 4 makhluk itu terpental semua, duar terpental, ada bunyi juga duar. Yang keempat terpental, si ibu bosnya pun sama, duar sampai ke bawah. Enggak cuma 4 makhluk itu aja yang pergi, tapi makhluk-makhluk yang prajurit-prajuritnya juga sama, bawa-bawahan juga pergi. Seketika di rumah itu menjadi kosong bersih, hanya posisi ibu bos yang tergeletak biasa di situ. Ketika saya bangunkan bu bos, saya akhirnya berani kan membangunkan beliau. Dia udah nggak sadar aja, udah nggak sadar. Saya bantu papa sampai ke kasur itu. Saya berusaha menceritakan ke mamang, saya telepon, Mang, ini posisinya seperti ini, udah nggak sadar, mati nggak ya, meninggal nggak ya dia ya, tapi ada napasnya, saya harus gimana nih Mang, saya takut. Nggak apa-apa, itu udah wajar, itu udah dibersihkan si ibu Haji tuh. Semua yang ada di dia udah aku bersihkan. Itu semua akibat dari ulahnya dia, seperti itu. Di situ nggak selesai, dia akhirnya bangun tapi bangun tuh teriak-teriak lagi, kayak orang nggak sadar gitu. Awalnya sih lagi teleponan, pikir saya si ibu masih tidur gitu. Seketika pas lagi teleponan, pas posisi saya tuh kan di depan ibu, lagi teleponan sama si mamang saya dengan kondisi menceritakan kondisi ibu seperti ini sekarang, tertidur. Begitu saya di depannya beliau sambil teleponan mamang, tiba-tiba mata ibu terbuka. Sontak di situ saya kaget kan, sampai HP yang saya telepon pun, lagi telepon sama mamang pun terlepas karena saya terkejut. Posisi malam itu sudah saya benar-benar sangat takut sekali. Dia menatap mata tapi bukan ke saya. Saya tengok ke belakang, nggak ada makhluk yang menyeramkan yang seperti yang tadi saya lihat, nggak ada. Tapi dia mata melotot, tapi nggak ada suara, badan pun nggak gerak, cuma mata yang melotot. Saya hanya berusaha manggil, Bu, tapi dia nggak jawab, melotot lama, Bu ya. Nah dari situ ketika saya mau menghampiri beliau ya, berusaha untuk berani maju, Bu, datang dari arah sebelah sana. Saya melihat karena mungkin mamang kemarin udah membuka ya mata batin saya, jadi nampak gitu posisi dari sana ada posisi si Yani datang ke situ menghampiri gitu, persis berada di depannya ibu bos. Sontak saya ada Yani seperti itu, saya mundur ke belakang dong, pergi ke belakang melihat, hanya menonton, nggak tahu saya harus berbuat apa yang ada di genggaman Yani yang selama ini Yani itu tidak bisa kembali ke alamnya karena serangan yang waktu itu ibu bos berikan ke Yani itu dijaga oleh beberapa pasukannya itu. Seketika di situ Yani berdiri sambil dipegang tangan itu. Lama karena makhluk yang di ibu sudah pergi semua, dia pun ikut pergi. Satu persatu melepaskan lengan Yani, kaki Yani, satu. Yani pergi menjauh. Tapi sebelum dia pergi menjauh tuh dia sempat menatap saya sambil tersenyum. Tuh pergi, menghilang si Yani. Ibu bos pun ketika Yani menghilang, dia memejamkan mata. Saya beranikan diri menelpon keluarga dari ibu bos. Saya menceritakanlah dengan berani kejadian seperti ini. Keesokan paginya keluarga datang. Dia bengong, awalnya seperti itu, tidak kenal, kanan kiri, tengok kanan, tengok kiri. Setelah itu tertawa keras seperti itu. Kami sekeluarga kaget, yang ada di ruangan tuh kaget. Apa yang terjadi? Seperti ini apa yang terjadi? Saya akhirnya menceritakan sebenarnya apa yang dilakukan ibu bos terhadap Yani itu bukan semata-mata karena Yani ingin mencelakai ibu bos, tapi justru ibu bos sendirilah yang mencelakai Yani sampai si Yani ini arwahnya nggak tenang. Sekarang apa yang menimpa bu bos itu ya sama seperti yang dialami Yani. Itu adalah akibat ulahnya dia sendiri.
Tapi saya tidak menceritakan semua hal yang terjadi. Kalau akibat dari ibu bersekutu dengan jin itu akhirnya ibu menjadi sampai menyimpang, saya tidak. Saya masih punya perasaan ke ibu ya pada saat itu. Cukup sekedar tahu sebenarnya selama ini yang ibu lakukan adalah menyimpang dari agama, itu saja. Dia bersekutu dengan makhluk yang tak kasat mata seperti itu. Keseharian yang ibu itu hanya teriak-teriak. Ketika melihat saya pun sama, dia teriak menjerit sambil ingin mencakar-cakar saya gitu. Yang karena yang dia lihat itu sosok saya itu bukan saya, tapi makhluk yang menyeramkan. Begitupun sama dengan keluarga yang lain. Karena saya tidak bisa merawat ibu lagi dan saya sudah serahkan ke keluarganya bahwa saya sudah tidak bisa bekerja di sini lagi dengan kondisi ibu seperti ini. Keluarganya pun memahami kondisi ibu. Keluarga pun membawa ibu pulang kampung untuk dipasung karena khawatir akan mencelakai orang lain. Intinya apa yang dilakukan ibu terhadap Yani sekarang terjadi oleh ibu bos sendiri. Sebenarnya dia menyimpang dalam arti dia melakukan perjanjian. Itu untuk kekayaan atau untuk apa? Kekayaan yang awalnya dia tidak punya satu warung pun. Dengan dia melakukan perjanjian dengan 4 makhluk tersebut, karena saya tidak mengikuti beliau dari awal ya, itu karena sebelumnya dari Yani sudah akhirnya punya 8 warung itu dalam usia perjalanan beliau selama 3 tahun. Hampir 9 berarti dengan yang di Bandung. Setelah dia dipasung itu usahanya gimana? Menurun atau enggak? Karena kondisinya itu ya keluarganya tidak bisa mengolahnya dan ibu sendiri mungkin dengan usaha itu dia melakukan hal yang nggak baik ya, semacamnya penglaris lah. Makin hari itu omsetnya merosot, jadi semakin sedikit. Itu dapat kabar dari mana? Saya udah pulang dari kampung, tapi tetap keluarganya masih silaturahmi, masih komunikasi, dan berita itu pun terdengar dari kampung kalau warungnya udah semenjak ibu bosnya itu mengalami sakit, warung menurun. Jadi benarnya itu ritualnya untuk menambah kekayaan juga ya? Betul situ. Untung nggak ditumbalkan ya? Hampir ya? Hampir, makanya kan untungnya bisa ditolong sama Mamang, ketemu sama si Mamang tadi. Mamangnya untung sensitif ya, jadi tahu dari jarak jauh. Oke baik, sobat, itulah kisah tragis dari Teh Imas ya. 2021 ya, masih baru ya, belum lama. Jadi hati-hati dalam memilih pekerjaan mungkin ya begitu. Betul. Terima kasih Teh Imas. Sama-sama. Dan jangan lupa sobat untuk menyaksikan Malam Mencekam berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.